Baik, pemirsa, kembali tim VOA dengan laporan dari Washington DC. Pemirsa, seperti halnya rapat dengar pendapat DPR dengan menteri di Indonesia, hearing yang dilakukan komisi di Kongres dengan Menteri Keuangan Amerika Tim Geithner berlangsung seru karena ada anggota Kongres yang menyerukan pengunduran diri Geithner. Pasalnya kebijakan Geithner dianggap belum bisa memulihkan perekonomian. Sementara itu tingginya tingkat pengangguran di Amerika membuat semakin banyak warga terlambat membayar cicilan KPR sehingga rumah mereka terancam disita bank. Asosiasi Bankir Kredit Perumahan Amerika menyatakan hampir 10% dari cicilan KPR sudah terlambat sedikitnya 1 bulan pada akhir kuartal ketiga. Sementara sebuah survei menunjukkan hampir 5% KPR berada dalam proses sita rumah pada kuartal yang sama. Kenaikan tingkat sita rumah dan jumlah yang membayar cicilan lewat dari tanggal jatuh tempo terutama terjadi pada warga yang sebenarnya memiliki catatan kredit yang baik. Beberapa perusahaan komputer besar seperti IBM, Intel, dan Hewlett-Packard mengejutkan Wall Street dengan laporan keuangan yang lebih baik dari perkiraan. Tapi Dell masih merugi dan mencatat penurunan pendapatan sebesar 54%, sementara penghasilan bersihnya turun 15% kuartal lalu. I agree with almost nothing in what you said. Dan Menteri Keuangan Tim Geithner mendapat serangan keras dalam dengar pendapat dengan Komisi Ekonomi Kongres pekan lalu. Beberapa anggota Kongres dari Partai Republik dan seorang dari Demokrat meminta ia mengundurkan diri karena menganggap kebijakannya tidak bisa memulihkan perekonomian Amerika. Namun Geithner menyatakan semua indikator menunjukkan keadaan ekonomi kini lebih baik. If you look at any measure of confidence in the financial system, it is substantially stronger today than when the President of the United States took office. Geithner menyatakan ia tidak bertanggung jawab atas kebijakan yang diwariskan pemerintahan sebelumnya yang menyebabkan Amerika tenggelam dalam resesi parah. Sementara Gedung Putih menyatakan Geithner telah membantu mengarahkan ekonomi Amerika keluar dari tepi kehancuran dan kini memimpin upaya reformasi finansial. Dari Washington, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kini kita kembali ke Metro TV Jakarta.